Saya kelihatan ke orang sakit ya? Nggak pucet, Pak. Enggak ya? Nggak pucet. Ya lu hitam soalnya. Tapi Bapak nggak pucet. Enggak kan? Nggak. Sehat selalu lah. Ngomong kedengeran. Kedengeran, Pak. Cuman rada bindeng dikit. Nah, ini lagi gaya justru. Oh, lagi gaya. Udah 4 hari ini nggak hilang-hilang. Itu sakit, Bapak, bukan gaya namanya. Iya memang sakit makanya. Tapi penonton itu biar bagaimanapun tidak boleh tahu kalau kita tuh sakit. Benar, Pak. Gitu. Jadi Tetap kita menjalani, tetap Pak. harus menjalani kerjaan kita dengan profesional. Cakep, Iya kan? Pak. Iya kan? Ini malam ini saya bawa kelambu warung. Kelambu warung yang putih, kelambu hitam putih, Pak, di mana-mana. Habis baju lu nih apaan? Baju gede. Ya ampun. Waiter. Oh, waiter. Panggil, deh, nggak ada co-host main gitu. Ya udah sih lagi nontonnya, piring suruh main kesini. Jadi datang. Ini gambar apa nih? Gambar cicak, Pak. Enggak, penonton Anda pernah lihat baju gambar pesawat terbang lipetan kertas nggak? Ini beneran loh. Anda harusnya nggak pernah lihat ada baju kayak begini loh. Bandel nih, bagus nih. Tapi nggak apa-apa. Anda sahabat saya kok kalau bagaimana. Iya, Pak, sahabat di komplek. Kita hari ini akan menampilkan orang-orang yang inspiratif. Betul. Ya, saya ngomong dekat-dekat kamu, mudah-mudahan kamu tertular ya. Amin, tertular orang kenikmatan dan doanya. Jadi namanya Rido. Rido ini usianya 10 tahun. Usianya 10 tahun yang difabel. Jadi tangan dan kakinya tidak sempurna. Jadi dia nggak bisa menggunakan alas kaki. Tapi dia bekerja karena juga harus membantu neneknya juga. Neneknya. Karena ditinggal oleh orang tuanya. Pokoknya, nah inilah banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini kan. Inspiratif buat masyarakat. Nah, kita ingin tahu juga seperti apa sih ceritanya dan mudah-mudahan bisa memberi kita pandangan yang masih ada orang tua. Kita tuh kadang-kadang di rumah ada orang tua, kita nggak pernah peduli. Cuek ya kan. Kadang-kadang kita punya segala sesuatu yang sempurna, malas pergi sekolah dan sebagainya. Ada orang-orang yang tidak diberikan kelebihan seperti yang kita miliki, tapi memiliki sebuah kemauan perjuangan yang luar biasa. Ini adalah contoh-contoh itu. Rido, bocah berusia 10 tahun asal Tegal ini terlahir tidak sempurna pada kedua tangan dan kakinya. Alhasil, Rido harus berjalan tanpa bisa menggunakan alas kaki, bahkan sendal sekalipun. Saat ini, Rido tinggal di rumah sederhana bersama neneknya Sainah dan adiknya Nilam. Kondisi yang serba kekurangan membuat Ibu Rido harus merantau ke Jakarta menjadi seorang pembantu rumah tangga. Sedangkan sang ayah pergi entah kemana sejak Rido dilahirkan. Kekurangan fisik yang dimiliki bocah kelas 4 SD ini tidak membuatnya patah semangat. Demi membantu sang nenek, sepulang sekolah, Rido bekerja di tempat pengrajin kok di dekat rumahnya. Ia mendapat penghasilan 3-5 ribu rupiah setiap harinya. Ya, itu adalah Rido dan kita akan mengundang Rido ke studio. Tolong. Rido. Iya, oke. Duduk. Nah, oke. Rido umur berapa sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Kamu berarti kalau kamu jalan nggak pernah pakai sepatu? Enggak. Itu tadi Om lihat kamu waktu jalan kan lewatin rel kereta. Banyak batu, Dok. Sakit nggak sih? Nah, sakit. Nah, tapi nggak usaha, maksudnya dikasih karet atau dikasih apa buat jalannya gitu, nggak pernah itu? Enggak pernah. Pernah luka nggak? Pernah luka juga. Oke. Katanya kamu sering sakit, bener? Maksudnya sering demam, sering apa gitu? Pernah juga? Iya. Nah, Rido sekarang sekolah kelas berapa? 4. Kelas 4 SD. Iya. Tapi dia nih kerja deh. Kerja di mana, Dok? Kok. Di kok, pembuatan kok ya? Itu gimana sih kerjanya, ngapain itu? Beres-beres bulu. Oh, beres-beresin bulu. Jadi Rido ini bekerja di sebuah pabrik, dia ngeberesin bulu kok.
Rapihin ya mas, tadi berantakan. Ya, tadi ya kayaknya rapihin bulu-bulu kok tersebut mungkin untuk dibuat jadi kok ya. Iya. Nah, tapi dapat duitnya berapa tuh Rido? 3.000. Sehari? Sehari. Sehari 3.000. Sehari 3.000. Sehari 3.000. Uangnya 3.000 Rido dapat dibayarnya tiap hari atau dibayarnya sebulan, seminggu gitu? Tiap hari. Oh tiap hari Tiap dapat hari duit dibayar. 3.000. Oh, oke. Nah kalau Rido dapat duit 3.000 sehari nih, dapat duitnya terus duitnya Rido apain? Dikasih sama mbah. Kasih sama mbah, neneknya. Mas. Kasih sama nenek, bukan buat Rido. Kenapa kasih nenek? Buat apa? Buat beli jajan. Buat beli makan, mungkin ada yang makan sehari-hari. Buat makan. Oke. Nah, Rido sendiri kerja karena Rido disuruh nenek kerja atau Rido memang pingin kerja? Pengen kerja. Pingin kerja? Wih. Kenapa Rido pengen kerja? Buat bantu mbah. Buat bantu neneknya. Tapi Rido masih sekolah? Nggak ganggu sekolah tuh kerjanya? Enggak? Nah, Rido kalau kerja setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 1 sampai jam 4. Pulang sekolah berarti Pak. Pulang sekolah ya? Jam 1 sampai jam 4 sore. Habis itu pulang gitu ke rumah nenek. Iya. Rido tinggal di rumah sama siapa? Sama nenek. Terus ada siapa lagi? Adiknya. Adiknya siapa? Adik Rido? Iya. Oh, Rido punya adik? Umurnya berapa adiknya? 8. 8 tahun. 8 tahun. Rido umurnya 10, adiknya umurnya 8 tahun. Adiknya perempuan, laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oke. Katanya Rido tuh kalau bahkan banyak tetangganya yang suka nawarin Rido dianterin naik motor kalau sekolah, bener. Tapi Ridonya nggak mau. Enggak. Kenapa? Mau jalan kaki aja. Kenapa? Kan enak kalau ditawarin naik motor sampai sekolah naik motor kan Lebih enak. cepat. Oh iya. Kok Rido mau jalan kaki aja, kenapa? Malu. Kenapa malu? Tuh, Dede nanya. Kenapa malu dok? Apa Rido nggak mau ngerepotin orang lain atau Rido pengen sendiri aja kayak gitu? Malunya kenapa? Malu apa? Malunya kenapa sih? Merepotkan orang lain. Dapetin orang lain. Terus malunya kenapa? Kalau naik motor orang kenapa malu? Emang banyak yang ngatain kamu gitu di jalan atau gimana? Banyak. Banyak yang ngatain? Banyak. Siapa yang ngatain? Siapa? Teman-teman atau siapa? Teman-teman. Kadang teman-teman. Kadang teman-teman. Kadang temen. Oh, teman-teman ngomongnya apa biasanya gitu? Katain kamu apa? Kalau Rido dikatain, Rido gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Tadi kan Rido ini jalan ke sekolahnya ya, buat Anda tahu bahwa perjalanan Rido dari rumah ke sekolah itu sejauh sekitar 1 kilometer. Sekitar 1 kilometer dan dia berjalan tanpa alas kaki. Nah saya mau tanya nih, jalan ke sekolah 1 kilometer setiap pagi pulang pergi itu berapa jam Rido? Berapa lama? Dari rumah ke sekolah berapa lama tuh? 2 jam. Jalan kaki ke sekolah Tanpa alas kaki ya? tanpa alas kaki dengan keadaan kaki seperti ini. Kenapa Rido tetap mau sekolah? Kok nggak di rumah aja? Kan capek. Kok Rido tetap mau sekolah kenapa? Pengen sekolah. Masih ke sekolah mas ya? Masih pingin Masih sekolah. pengen sekolah. Masih pingin sekolah. Jadi kalau misalnya acara ini ditonton sama orang tua yang punya anak atau adik-adik ya, Betul. ya, yang punya fasilitas luar biasa, yang punya mobil, yang punya motor, yang sekolahnya dekat, yang punya supir, yang ke sekolah nggak pernah kepanasan.
Tapi kadang-kadang bangun pagi telat. Ya. Kalau belum diorok-orok. Kalau didorong-dorong atau bangun pagi males. Ini di samping saya ada seorang anak usia 10 tahun dengan kaki yang tidak sempurna. Harus berjalan tiap hari selama 2 jam ke sekolah. Menahan panas. Dengan alasan tetap mau sekolah. Dengan alasan tetap mau sekolah. Padahal dia punya pilihan untuk di rumah, nggak sekolah. Karena banyak teman-teman kita yang dengan, kita tuh kadang-kadang manusia tuh kadang-kadang lupa itu, dengan semua fasilitas yang kita punya, kita jadi semakin malas. Harapan kita jadi semakin malas. Ketika harapan kita jadi malas, coba deh kita ngelihat ada orang-orang lain yang sedemikian rupa masih punya harapan tapi tidak ada kesempatan. Bahkan kadang-kadang orang yang harus memberikan kesempatan dari pemerintah dan sebagainya, terkadang tidak terlihat, mereka ini nggak terlihat. Rido cita-citanya apa kalau udah gede? Guru. Dan mau jadi guru. Kenapa mau jadi guru, Rido? Kamu kenapa mau jadi guru? Ngelihat ibu guru di sekolah atau pingin ngajarin adik-adik nanti atau kenapa? Ngajarin adik-adik. Pingin ngajarin adik-adik supaya apa adik-adik? Pintar. Punya cita-cita jadi seorang guru supaya bisa mengajar, supaya bisa lebih pintar lagi. Rido nggak pernah malas sekolah? Enggak pernah. Semangat ya, Doi. Kalau pagi jalan capek gitu, gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau di sekolah diajakin temen pernah dong? Pernah. Terus kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tetap mau sekolah? Tetap. Tetap mau sekolah? Tetap mau sekolah. Kebanyakan yang diledekin biasanya ngambek nggak mau sekolah ya, Mas. Oh iya, banyak banget yang begitu kan? Gitu. Iya, banyak Walaupun banget. sempurna tetap diledekin. Banyak yang begitu gitu. Kemarin saya juga baru nggak tahu nih kalau anak saya nonton, kalau Askanya nonton nih. Kemarin saya juga baru ngomong sama anak saya baru marah juga kemarin karena dia di sekolah tuh kalau nggak salah diganggu temennya gitu. Terus dia bilang malas sekolah gara-gara diganggu temennya. Sebenarnya malas sekolah gara-gara diganggu temennya. Enak aja malas sekolah gara-gara diganggu temannya. Nggak merasakan apa yang Rido rasakan kan? Tapi tetap semangat sekolah. Ini bisa jadi, ya coba makanya jadiin pacuan gitu bahwa banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita yang masih punya keinginan yang luar biasa. Tapi kamu di sekolah pintar gak? Kadang pintar, kadang enggak. Kadang pintar, kadang enggak. Biasa ya. Biasa. Kita semua juga kadang pintar, kadang enggak. Kalau Om Dede nggak pernah pintar. Dan saya mau nanya abis ini bahwa dia tinggal dengan neneknya. Pertanyaannya adalah orang tuanya kemana? Setelah yang satu ini, jangan mana-mana tetap di hitam putih. Kita udah bicara sama Rido dan seperti Anda tahu bahwa Rido ini hanya tinggal dengan neneknya saja dan adiknya. Jadi kita juga membawa neneknya ke sini untuk tanya-tanya juga sama neneknya ya. Ini adalah Ibu Sainah. Sain. Ya, sama Ibu. Manggilnya apa ya saya ya? Nek. Ini cucu pertama. Iya. Cucu pertama. Ada 2 cucunya. Iya. Yang satu perempuan, satu Rido.
Oke. Nah, Nek mau tanya nih, ayah orang tuanya Ridho kemana ya? Ya, awet buta umur 5 bulan nggak tahu kemana. Dari umur 5 bulan udah ditinggalin, itu, Pak. ditinggalin. Dari usia 5 bulan? Iya, ditinggalin. Kan ada Banyak. adiknya? Adiknya? Adiknya ada. Ridho usia 5 bulan udah ditinggal. Iya, Tapi kan ada adiknya, Nek. kawin lagi. Nikah Oh, lagi. kawin nikah lagi, nikah lagi. Berarti yang ninggalin ayahnya. Iya, Ayahnya ninggalin dia Iya. usia 5 bulan. iya. Nenek tahu nggak kenapa ditinggalin? Nggak tahu kenapa. Pergi aja gitu. Iya, Oke. Kalau ibunya? punya di Jakarta. Ibunya di Jakarta. Oh, Nek bisa deketan lagi? Nek? Geser. Ibunya di Jakarta. Masih sering ketemu? Sering. Setahun sapisan balik pulang. Setiap tahun pulang Mas ke kampung. Oh, setiap tahun pulang. Berarti Iya, kerja di Pak. Jakarta. Iya. Berarti punya suami yang baru dong? Iya, Suaminya di mana? Di Jakarta juga? kata juga. Jakarta juga. Oke. Nah, kalau ayahnya Ridho pernah tahu nggak ada di mana sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu. Pada saat usia 5 bulan berarti 5 bulan. tinggalnya ya. 5 bulan ditinggalnya. Oke. Tapi ayahnya pernah kirim sesuatu, uang gitu apa? Atau hilang sama sekali? Enggak sama sekali. Hilang sama sekali. Iya. Waktu itu gimana kejadiannya bisa pergi gitu? Langsung pergi atau? Entah kemana, nggak ngerti. Nggak ngerti lah katanya. Oh, pokoknya hilang aja. Hilang aja. Oke, baik. Nek, mau tanya, kalau nenek sendiri sekarang katanya masih kerja. Iya di ladang. Kerja di ladang. Kerja apa nih? Tandur, tani, Bertani Mas. tani. Tani. Oke, nenek usianya berapa sekarang? 70-an. 70, 60. 60-an? 70? 70. 70-an? Oke. Kalau kerja di ladang, dapat duitnya berapa nih? 15.000. 15.000. Iya. 15.000, terus Ridho juga bantu katanya. Iya. Jadi sehari kita dapat buat itu uangnya buat apa aja tuh? Buat makan Ridho? Buat makan, buat beli baju. Kadang-kadang. Kalau sekolah gratis ya? Iya. Sekolah gratis. Katanya dulu nenek pernah bawa Ridho ke dokter, betul? Iya. Usia berapa itu? Usia 7 bulan. Usia 7 bulan. 7 bulan. Terus kenapa? Kuringin. Gawasan itu kuringin. Tadinya nggak orang di. Bangkan di sikil. Apa dek? Nggak bisa Jalan. jalan katanya waktu itu. Suruh ganti kaki nggak boleh. Nggak kuat rumah sakitnya tuh gimana. Apa aja nggak kuat? Biayanya mungkin. Oh, biayanya. Biayanya 5 juta. 5 juta. Boro-boro nakal duit 5 juta. Sampai aku orang nakal duit. Oh, 5 juta. Untuk biaya mungkin. Itu pada saat 2 bulan, berarti sampai 10 tahun yang lalu dong ya? Iya. 10 tahun yang lalu biayanya 5 juta. 5 juta. Buat operasi tuh, Nek. Terus ganti sikil. Oh suruh ganti kaki Pak. Kaki. Mungkin diamputasi atau ganti kaki atau gimana? Enak aja lu diamputasi. Enggak, maksudnya diganti kakinya Pak. Dioperasi gitu. Diapain, Nek? Dioperasi nih. Tuh. Iya itu banyak orang oleh. Oh pengen diganti sama rumah sakit, cuman ibunya nggak mau kayak gitu. Oh gitu. Oke. Nah, Nek, mau tanya. Ridho ini rajin katanya sekolah. Rajin. Saya nanya Pak tadi, ranking 1 Pak di sekolahnya Ridho. Oh ya? Bener ya Do ya? Wow, ranking 1 loh. Ranking 1 beneran. 1 tadi. Kalau pintar. Sekolahnya pinter. Sekolahnya pintar. Nah, cita-citanya jadi guru kan? Berarti harus bisa Kelas jadi guru. 1, kelas 2, kelas 4 kan nggak terus. Orang tahu kawan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4 tetap ranking 1. Dari kelas 1 sampai kelas 4 Tetap ranking 1. tetap ranking 1. Iya. Ranking 1 tuh ya. 1. Lalu Dek,
Ranking 3 kelas 3 doang bang. Soalnya kagak masuk di DO. Tapi Rido ini anaknya seperti apa sih Nek? Boleh tahu nggak? Anaknya pintar apa di rumah seperti apa gitu? Baik apa enggak? Nakal enggak? Kan sembahyang pikir lutu tapi kurang baik. Kan semangat tuh sembahyang warga. Ya kurti kudut tak ya minum baik. Suruh ke musola pak, cuman harus di kayak sana ke musola, cuman bedanya mau kadang-kadang enggak. Oh gitu. Nah, jadi enggak perlu mana dulu sekarang. Harus di sana Rido sholat kayak gitu, masih disuruh kayak gitu. Tapi Rido ini mungkin kakinya nggak bisa nekuk ya? Rido kakinya nggak bisa nekuk? Nggak bisa. Oh ini pak yang di ini. Iya apa coba? Nggak bisa. Yang ini dong beli. Dari kaki, kan sanggup. Udah pernah dibawa ke dokter lagi belum? Belum. Oke. Nah, nenek sendiri, Rido kan kerja katanya. Itu kerja karena nenek minta apa Rido yang mau kerja? Itu nih aja yang pengen kerja. Dia pengen kerja. Kenapa kira-kira Rido pengen kerja? Itu nih yang pengen kerja terus. Pengen jajan. Pengen kerja terus Ridonya buat bantu nenek. Biar bisa jajan juga Ridonya dari uang Rido sendiri. Katanya uangnya kadang-kadang kasih nenek juga. Iya. Rido uang kerjanya kan kasih nenek. Kenapa sih Rido kasih nenek? Sayang sama nenek apa gimana? Sayang. Rido kangen sama ibu nggak? Kangen. Rido tahu nggak ibu ada di mana kerjanya? Nggak tahu. Setiap tahun pulang tapi. Pulang. Misalnya. Berarti yang urus Rido dari kecil siapa? Nenek. Yang mengurus Rido berarti ibu. Nenek. Nenek. Nenek sendiri masih kuat kerja nih sekarang? Ya masih lah. Oke. Terakhir kali ketemu ibu kapan Rido? Rido. Terakhir kali Rido ketemu ibu kapan? Telepon ngomongin hutang. Dan hari ini tuh cuma Pengen minta uang sama ibu. Kapan? atau mau bayaran telepon balik. Kenapa deh? Kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak juga pak. Terakhir Kali ketemu kapan bu? Ibunya Rido sama Rido ketemu kapan? Saya lagi balik. Lagi pas pulang doang ketemu. Kapan tuh? Kapan? Lebar beda. Oh, Lebaran kemarin. Iya. Lebaran kemarin. Oh Lebaran kemarin. Tapi selalu kirim uang, tiap bulan kirim uang? Enggak. Oke. Itu tadi saya lihat di belakang ada nenek. Itu rumah nenek atau rumah nenek sendiri? Nenek. Rumah ibu sendiri ya? Iya. Saya nggak ngerti. Ini tapi ibunya kan ibunya Rido ada ya? Ada tapi di Jakarta. Tapi tinggal di Jakarta. Oke. Iya. Tapi pulangnya setahun sekali. Iya. Nggak kirim uang ya? Nggak. Kalau ayahnya nggak ada ya? Ada. Oke. Berarti sekarang di rumah ini tinggal nenek, Rido dan adiknya. Iya. Gitu kan? Tiga. Bertiga. Berarti yang mengurus Rido dan adiknya nenek sendiri. Iya. Nenek kuat ngurus dua anak kecil ini. Ya, bukan bisa lah. Apa dek? Bisa. Bisa. Oke. Rido,
Rido pengen ketemu ibu nggak? Pengen, kangen sama ibu. Iya. Kalau ini kayaknya ibu nonton, kalau ibunya kerja di Jakarta harusnya ibunya nonton ini. Harusnya ibunya nonton. Rido ada yang mau disampaikan ke ibu nggak? Nggak ada. Nggak mau bilang kangen, nggak mau bilang ketemu? Ngomong sama ibu nggak Rido? Kalau ibunya nonton, mungkin Rido lagi ada di TV. Rido mau ngomong nggak sama ibu? Enggak. Nggak mau. Kalau sama ayah, Enggak. tapi kangen nggak ketemu ayah? Kangen. Mau ketemu ayah nggak? Mau. Rido masih ingat nggak ayahnya seperti apa? Nggak tahu. Dia waktu udah ngerti. 5 bulan mah nggak ngerti. Ya fotonya ada bu? Fotonya ada, Mbah. Nah, di KTP. Ada di KTP. Oke. Tapi nggak tahu ini biasa ini saya berapa kali mengundang bintang tamu dengan kisah yang hampir sama sebenarnya. Tujuan kami tetap untuk menginspirasi karena lihat yang kita undang ini adalah anak-anak yang sebenarnya ranking 1, pintar di sekolah gitu ya. Jadi anak-anak yang sebenarnya punya kemampuan lebih, punya bakat walaupun dengan segala kekurangannya tapi tidak punya kesempatan. Dan biasanya mereka ini ceritanya pasti ditinggal sama orang tuanya. Selalu kebanyakan seperti itu gitu. Tapi walaupun ditinggal sama orang tuanya dengan sempurna gitu. Jadi siapa yang harusnya gimana ya? Maksudnya mungkin kita sama-sama harus melihat hal seperti ini. Dari pemerintah juga harus melihat, dari lingkungan kita juga harus melihat bahwa ada nih anak-anak seperti ini yang sebenarnya punya kesempatan yang sama. Hanya saja kadang-kadang kesempatan itu jarang kita kasih. Tadi Rido kan nangis ya deh. Iya. Kenapa deh? Tanya nggak kamu deh? Rido, kenapa kok bisa sampai sedih banget gitu? Tadi Rido nangis kenapa? Nangis kenapa dong? Ingat sama siapa? Sayang sama nenek mungkin. Sayang sama nenek. Sayang sama nenek. Ya karena memang satu-satunya akhirnya yang menjaga. Dikasih sayang sama. Nah, yang lucu adalah biasanya setiap kali saya mengundang mereka, ketika ditinggal sama kedua orang tuanya atau ditinggal sama orang tuanya, akhirnya yang mengasuh itu pasti neneknya. Berkali-kali itu terjadi, yang ngasuh itu pasti neneknya. Nah jadi nggak sekali loh ini kejadian saya ngundang seperti ini, nggak sekali. Yang ngasuh pasti neneknya atau nggak, ya kakek neneknya. Jadi kadang-kadang sayang orang tua ke anak dan sayang nenek ke anaknya tuh ambigu loh, ya kan? Karena banyak orang-orang yang mengatakan yang dekat dengan neneknya, banyak anak-anak yang lebih dekat dengan nenek kakeknya dibandingkan orang tuanya. Dan saya rasa itu sangat menyedihkan kalau itu terjadi karena orang tuanya masih ada. Dan kalau seandainya ibu dari Rido melihat Rido sekarang saat ini di Hitam Putih dan Anda masih punya keinginan untuk bicara dengan Rido, kami mencantumkan nomor telepon di bawah ini. Kalau misalnya Anda ingin, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini untuk bicara dengan Rido langsung, dan akan kita buat supaya Anda bisa bertemu dengan Ridonya. Nomor teleponnya ada di bawah ini. Bila Anda orang tua dari Rido, ayahnya atau ibunya yang masih ingin bertemu dengan Rido, nomor teleponnya ada di bawah ini. Silakan hubungi. Kita akan mencoba untuk mempertemukan Rido dengan ayahnya atau juga dengan ibunya. Kita lanjut lagi, saya satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Cerita Rido dengan neneknya, nomor teleponnya masih kita buka. Seandainya orang tuanya atau ayahnya yang pergi meninggalkan dari usia 5 bulan masih mau menghubungi Rido, ataupun ibunya yang kok saya yakin pasti nonton, atau mungkin ada tetangganya dan sebagainya yang nonton, nomor teleponnya ada di bawah ini bisa dihubungin, jadi bisa langsung bicara dengan Mbahnya Rido. tinggal di Depok.
Mbah yang ngomong. Mbahnya tinggal di Depok. Emaknya tinggal di Depok. Cuman kalau dia kesana, rumahnya pindah-pindah mulu mas kontrakannya. Sempet diajak sana, besoknya ibunya pulang ke kampung lagi. Pas kesana lagi katanya udah pindah. Oh jadi nggak pernah sering bisa keder ditemukan. jadinya, iya. Oh, tapi pernah dibawa ke menemuin ibunya? Enggak, di rumah. Ibu yang pergi nemuin ibunya. Ibu nemuin ibunya buat apa? Buat kapan ketemu lah. Pengen ketemu. Oke, berarti bukan hanya anaknya saja, tapi ibu Anda pun ingin ketemu dengan Anda kalau Anda masih. Iya. Tapi kita punya bintang tamu lagi nih mas nih. Punya bintang tamu lagi? Seorang perempuan. Hah? Kok gua nggak tahu? Apa? Kok saya nggak tahu? Ih, makanya bapak baca skrip dong. Kamu kok mulai kurang ajar kamu ya? Ya seenggaknya pak kita kan harus memahami lah apa yang dimakan oleh penonton gitu. Ini, iya. Boleh. Iya. Kita undang aja pak yang langsung ya. Iya. Inilah Ibu Nini. Oh, saya tahu nih. Siapa? Lagi heboh di mana-mana Siapa di sosial media dan sebagainya ya kan? Iya. Nini, namanya apa Nini? Nani. Iya. Nani. Kamu tukang tambal ban? Iya. Ini pak. Beneran tukang tambal ban? Iya. Oh ya? Ban saya bisa ditambal nggak? Tunggu. Tapi tunggu dulu. Nani ini usianya 19 tahun. Kamu tuh barusan aja heboh. Ini heboh di mana-mana ya di sosial media. Tukang tambal ban cantik. Oh ya kan fotonya dia lagi nambal ban dan sebagainya. Tapi saya ngundang kamu sekarang bukan karena kamu cantiknya. Saya ngundang kamu bukan karena itunya gitu. Karena saya ngundang karena hal yang berbeda. Kalau kita ngundang karena cantiknya, cantik itu kan relatif ya. Kalau Dede jelek teh mutlak, ya kan? Mutlak. Cantik relatif, Iya, cantik kan? relatif. Jelek kan? emang dari sononya. Jelek dari sononya kan gitu. Saya ngundang ini karena ada hubungannya. Iya. Cantik ya? Cantik nggak? Cantik aja. Cepet ya, cantik ya cepet. Udah punya suami tahu? Suaminya ada di sekitar Anda lagi duduk sekarang. Dan bekerjanya tambal ban. Dia kerjanya nambal ban. Ya. Tapi saya dengar bahwa Nani ini punya anak angkat. Iya. Punya anak angkat. Iya. Usianya? 7 tahun. Gimana ceritanya kok kamu bisa punya anak angkat? Ya kasihan aja kan orang tuanya udah nggak ada. Orang tuanya kan nggak karu-karuan. Orang tuanya nggak karu-karuan? Iya. Maksudnya apa? Matanya di sini? Gitu. Ayahnya ninggalin dia. Ayahnya ninggalin dia sama mamanya. Terus Kan anak umur 7 tahun kan kurang kasih sayang kan. Membutuhkan kasih sayang. Boleh nggak duduknya jangan deket-deket sama Dede? Ya. Aduh, baru saya baru. Gua tahu lu seneng banget kayaknya hari ini. Terus gimana? Kan anak 7 tahun kan kurang kasih sayang, kan membutuhkan kasih sayang kan. Jadi kan saya kasihan aja lihat dia gitu. Kasihan lihat dia. Ini siapa? Anak ini siapa? Itu anaknya kakak ipar saya. Ditinggalin sama orang tuanya. Iya, ditinggalin sama ayahnya. Ditinggalin sama ayahnya kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Lalu kamu? Ya saya angkat jadi anak saya. Jadi anak kamu tinggal di tempat kamu? Ya kadang ikut saya, kadang ikut mamanya. Kamu biayain? Mamanya yang biayain. Saya cuma memberikan kasih sayang gitu aja. Kamu rawat? Iya. Rawatnya gimana? Ya antarin sekolah, terus belajarin dia, memberikan kasih sayang gitu. Oh gitu. Iya. Kamu sendiri kerja sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga sama nebel. nambel ban? Iya. Kamu bisa nambel ban? Bisa. Bukan gedean ban ya dibandingin ban? Ada kesulitan nggak? Ya pernah sekali. Pernah sekali. Iya. Oke. Tadi tapi gini, kamu kan tadi bilang bahwa itu anak ditinggal sama ayahnya. Iya. Makanya terus kamu bantu nganterin sekolah dan sebagainya gitu ya. Kalau kamu ngelihat seperti Rido ini gimana? Kalau ini Rido tinggalin sama ayahnya juga. 5 bulan dia ditinggalin. Ya kasihan juga. Kamu nggak pernah nanya sama siapa adik kamu ya berarti? Iya. Kenapa sih bisa ditinggal sama orang tua sama ayah?
Ya sekali itu ya nggak tahu. Nggak tahu sekali-kali. Nggak tahu, hanya Iya. tiba-tiba ditinggal saja. Iya. Oke. Nanti saya keluar dari sana. Kamu profesinya nambel ban tuh gimana ceritanya? Awalnya tuh saya kan dari belanja, terus ban saya kempos. Pas di rumah itu banyak orang berdiri motor ke suami saya. Terus saya suruh suami saya kan, kalau kebanyakan orang kan nggak bisa kan kalau ditambal. Terus akhirnya saya punya inisiatif sendiri, akhirnya saya tambal sendiri. Terus saya tanya suami saya gimana cara nembel. Ya dari situ ya bisa. Dari situ bisa. Akhirnya kamu yang nambel ban. Iya. Ya kalau suami saya di rumah ya saya diam, kalau suami saya kerja panggilan saya ya nembel. Kamu yang nambel ban juga? Iya. Oh, oke. Nah, kamu kalau nambel ban banyak yang godain kamu nggak? Ya enggak sih. Nggak ada cowok-cowok godain kamu gitu? Nggak ada? Enggak. Kalau berarti nggak ada yang tampangnya kayak lu deh. Nggak ada. Kalau saya tampangnya saya pasti godain. Oh iya makanya ya kan. Tapi suaminya ada di sini katanya. Ada. Mana suaminya? Jadi saya godain. Pakai baju oranye. Pakai hem oranye. Oh, Mas, ini memang diajarin nambel ban atau gimana Mas? Ceritanya kan gini, waktu saya sibuk kerja, nggak bisa nembel ban motornya dia. Jadi dia punya inisiatif nembel sendiri. Setelah itu dia ngotot pengen kerja keluar waktu itu. Pengen kerja keluar? Iya. Maksudnya? Keluar pengen tahu rasanya cari uang sendiri. Oh, Tapi gitu. sama saya nggak boleh. Oh, Karena saya tipe orang yang cemburuan. Saya nggak deket-deket dah. Kan cemburu sama saya. dia tipe orang cemburuan, tapi bisa mikir kali sama lu mah enggak. Oh ya udah. Tapi akhirnya boleh sekarang. Akhirnya saya punya ide gini. Kerja di rumah aja saya yang gaji gitu. Banyak yang godain nggak? Nggak berani sama saya. Oh nggak berani? Nggak berani. Anak muda nggak berani. Oh nggak berani. Dede belum lewat soalnya ya. Oke. Kita lanjut lagi, saya satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita sudah menunggu sampai di akhir acara, tapi kita belum dapat telepon juga ya. Betul, Pak. Belum dapat telepon juga dari kedua orang tuanya. Tapi ingat, kalau seandainya Anda menonton itu atau ada saudara atau tetangga dan sebagainya menonton, dan orang tuanya ingin menghubungi mereka, kita tahu mereka ada di mana, kita tahu tinggalnya di mana, kita sudah mensurvei tempat tinggal mereka semua dari tim Hitam Putih. Kita tetap akan membantu. Jadi misalnya sampai terjadi Anda ingin hubungi Hitam Putih di Twitter atau hubungi kami di nomor telepon tadi, kami akan tetap membantu untuk menemui Anda dengan anak Anda, dan kita juga akan mensupport Rido. Kita punya simbol saja, so ini hanya simbol saja untuk Rido tetap sekolah, ya. Dan ada adiknya juga di penonton. Rido, ini buat kamu, ini simbol doang. Buat kamu supaya tetap rajin sekolah ya Rido ya. Dan ada adiknya juga di penonton. Nah, ada adiknya juga di penonton, kita juga. Dan ingat, kita bahkan, nah ini lucunya, kita hari ini dapat banyak sekali penelpon. Tapi lucunya Bu, tidak satupun dari orang tuanya. Orang lain yang ingin membantu Rido, yang ingin mensupport Rido, ingin membantu dan mensupport Rido. Dan mudah-mudahan bantuan mereka akan bisa kita segera sampaikan ke Rido supaya Rido bisa lebih baik lagi. Ingat, saya hanya ingin memberitahukan buat penonton Hitam Putih, saya tim Hitam Putih tidak mengangkat kesedihan, kami tidak mengangkat kesulitan atau kesusahan. Yang kami undang adalah anak berprestasi. Ingat itu, bukan sembarangan anak. Anak berprestasi yang nilai rankingnya, nilai sekolahnya bagus, yang bekerja membantu orang tua dan neneknya. Bukan sembarangan orang susah atau orang sulit yang kita undang, enggak.
yang bisa memberikan inspirasi pada kita melihat ke diri kita sendiri seperti apa kita ini, dan pernahkah kita berterima kasih atas semua yang kita punya. Kadang-kadang orang yang berterima kasih itu kebalik gitu. Jadi kadang-kadang bukan orang yang bahagia yang berterima kasih, tapi kadang-kadang orang yang berterima kasih lah yang bisa bahagia. Ingat, sometimes it's not a happy people who thankful, but the thankful people who's happy. Saya dari Corbusier, inilah hitam putih.